definisi dulu ya. Di sini memang fokusnya tentang efek samping yang tidak menguntungkan ya. Makanya definisi pertama yang saya munculkan itu tentang adverse drug reaction atau reaksi obat yang tidak diinginkan atau tidak menguntungkan pasien ya. Di sini definisi menurut WHO ya, dan ditetapkan pada tahun 1972 ya. Walaupun lama banget tapi memang definisinya ini yang tetap dipakai sampai dengan sekarang karena memang paling cocok untuk mendefinisikan istilah ini. Nah, di sini kan disebutkan kalau HDR itu respon dari suatu obat ya yang berbahaya dan tidak diinginkan. Ya, jadi suatu yang eh, berbahaya ini akan tidak ingin terjadi ketika tidak terjadi biasanya kan tidak dikendaki ya, dan itu nanti terjadinya itu pada dosis yang normalnya digunakan pada manusia ya. Tapi kita karena kita kan fokusnya eh, obat untuk manusia ya, mungkin Anda belajarnya kan eh, dari S1 sampai dengan apoteker manusia, walaupun nanti bisa aja ketika Anda praktek itu karena apoteknya ya dekat dengan praktek dokter hewan, terus Anda menerima resep itu hewan itu bisa aja ya. Nanti yang menentukan dosisnya kan sudah dokter hewan ya, tergantung besar kecilnya hewan tersebut. Tapi biasanya memang efek samping yang ke manusia itu juga bisa jadi dialami oleh hewan ya. Karena mungkin ini mirip aja ya bagaimana secara tubuhnya bekerja untuk memberikan reaksi ke hewan. Ya. Jadi pada dosis yang sesuai sebenarnya, yang sudah ditetapkan cocok untuk kondisi tertentu ya, apakah untuk profilaksis ya, untuk pencegahan sesuatu ya penyakit, atau diagnosis atau terapi dari penyakit, atau obatnya nanti fungsinya memodifikasi fungsi fisiologis tubuh ya. Karena eh, cara kerja organ di tubuh kurang tepat gitu ya secara fisiologis, terus nanti eh, harus diberi obat supaya nanti kembali ke normal, bekerja dengan lebih sesuai dengan seharusnya ya. Jadi ini itu ya ditekankan kalau eh, pada dosis normal ya, sesuai dengan dosis terapeutiknya. Terus timbul sesuatu yang berbahaya dan tidak diinginkan, itu nanti disebut sebagai adverse drug reaction atau reaksi yang tidak kita kehendaki ya, yang merugikan ya. Ini kalau kita terjemahkan saya rasa nggak perlu lagi diulang ya. Terus ini mungkin ketika Anda membaca artikel terkait dengan efek samping atau ADR, eh, kadang ada istilah-istilah ini muncul gitu ya. Karena memang mirip ya, mungkin sedikit overlapping gitu juga ya. Kalau side effect itu efek yang kita tidak inginkan dari suatu obat. Nah, karena kan yang kita kehendaki muncul di pasien itu adalah efek utamanya. Ya. Jadi makanya yang ini kalau efek sampingnya ya isinya tidak kita kehendaki. Ya. Tetapi kadang ternyata setelah eh, apa ya, dilihat keadaan pasien, kadang-kadang menguntungkan pasien tersebut. Ya. Kalau seperti itu tentunya bisa bagus ya untuk pasien ya. Nah, contohnya di sini efek ansiolitik ya dari beta blocker ya. Dengan beta blocker itu untuk penyakit hipertensi ya, anti hipertensi ya, untuk menurunkan tekanan darah. Ya. Nah, ternyata dia juga ada efek lain selain dia membuat tensi pasien tersebut jadinya eh, turun ya, bisa mungkin ke normal ya. Tapi ternyata dia juga membuat pasien itu kecemasannya itu berkurang atau hilang ya. Jadi kan bagus ya, ansiolitik itu kan, anxious itu kan gelisah gitu ya. Disease atau litik itu kan memecah atau ya menghilangkan sama aja ya. Apalagi kalau pasien hipertensi, kalau dia kecemasannya berkurang, tentunya itu juga membantu supaya tensinya juga bagus ya. Jadi biasanya kalau kita ada efek samping terus ternyata itu bagus untuk kita ya, kita ya senangnya ya. Bahkan nanti kadang-kadang kita menggunakan obat tersebut untuk mendapatkan efek samping itu bisa aja. Kalau adverse reaction ya itu sebagai bagian dari side effect ya, side effect. Tapi bisa yang sesuatu yang tidak menguntungkan ya.
Terus kalau adverse reaction event ya, event peristiwa. Jadi bukan langsung benar-benar side effect of medicine. Jadi, tapi peristiwa ketika kita treatment pasien ya dengan obat, terus tahu-tahu pasien mengalami suatu kejadian ya yang tidak kita kehendaki yang merugikan. Nah, itu kita harus cek kembali karena yang dialami pasien peristiwanya itu bisa aja ya karena obat, bisa aja karena hal yang lain. Supaya nanti tepat penanganannya ya harus tahu penyebabnya, apakah karena obatnya, apakah hal lain yang lain, misalnya dia memang eh, se- ada problem kesehatan lain yang menyebabkan pasien itu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ke dia karena kurang bagus dampaknya ke dia, itu mungkin karena problem kesehatan lain. Dia harus dipastikan apa karena obat ya atau hal yang lain peristiwa tersebut ya. Nah, ini untuk gambaran ke Anda, tahun 2010 itu eh, Badan ya, Farmakovigilan dari Uni Eropa ya, Uni Eropa itu menginginkan sebenarnya um, apa, eh, definisi adverse reaction dari obat itu lebih luas ya. Kalau tadi kan eh, efek yang tidak diinginkan ketika obatnya itu digunakan yang sesuai ya, sesuai peruntukannya, sesuai eh, dosisnya. Nah, tapi mereka menghendaki ya, kalau namanya reaksi yang tidak menguntungkan itu bisa karena juga ini ya, medication error, penggunaan di luar eh, apa, peruntukannya ketika dipasarkan, termasuk nanti juga ada misuse, abuse, jadi salah pakai atau penyalahgunaan dari obat. Nah, ini tidak hanya ketika penggunaan yang tepat sesuai yang diizinkan tadi ini ya, atau resus dengan yang diakui oleh pemberi izin ya, pemerintah. Tapi juga kalau di luar itu terjadi sesuatu yang buruk juga masuk ke situ ya. Nah, tapi karena menurut WHO ini terlalu luas, nantinya itu akhirnya eh, tetap pakai definisi yang awal ya, supaya orang atau nakes itu waspada, walaupun obatnya digunakan sudah, tapi kita harus tetap waspada, ada sisi lain dari obat, jadi ada ternyata muncul juga efek-efek yang lain ya. Nah, kenapa kok di jadi masalah ya, yang baru patut kita eh, patut kita ini ya perhatikan, karena ya ini juga kematian membuat terapinya lebih kompleks ya, lebih menyulitkan karena selain apa memilihkan obat untuk pasien juga nanti harus memikirkan bagaimana penanganan ADR-nya gitu ya. Apalagi kalau nanti banyak, ternyata pasien banyak tidak apa ya, tidak cocok dengan obat tertentu yang harus dia pakai ya, tentunya jadinya lebih sulit. Nah, juga biasanya kalau pasien mengalami efek samping yang tidak menyenangkan untuk dia, itu pasti berimbas ke kepatuhannya. Nah, jadi semuanya itu nanti membuat penyembuhannya jadi terhambat ya, karena mungkin pasien nggak minum obat dengan tepat ya, dengan jumlahnya nggak cukup, terus sengaja nggak minum, atau em, ya karena kondisinya lebih buruk karena mungkin selain sakitnya plus akibat dari efek samping yang kondisi tubuhnya tambah kurang bagus ya, ternyata berimbas ke biaya karena mungkin harus dirawat rumah sakit dan lain-lain ya, perlu perawatan tambahan ya, pasti berimbas ke biaya, dan juga mungkin kalau memang kondisi kondisinya sangat parah ya pasti ya, bisa aja menyebabkan kematian ya. Ini juga ada data lain seberapa besar pasien yang mengalami efek samping obat yang cukup banyak ya, eh, yang mengalami efek samping ya, sampai dengan mortality juga ya. Nah, ini gambaran ke Anda dulunya, dulu tahun 1990 itu ada obat-obat yang, contoh obat-obat yang dipasarkan terus ditarik. Ya sampai sekarang kan masih ada seperti itu ya. Obat-obat yang sudah di-approve sama FDA atau yang lain gitu ya. Terus boleh beredar, tapi ternyata waktu eh, eh, digunakan langsung ke pasien-pasien itu secara luas, muncul hal-hal yang tidak dikehendaki ya.
Nah, ini ada beberapa ini sekarang sudah tidak ada. Maunya itu hanya sebagai analgesik, tapi ternyata sampai hepatotoksisitas. Nah, kalau hepatotoksisitasnya itu jarang itu ya, amat sangat jarang. Misalnya kan paracetamol itu kan juga sebenarnya juga katanya hepatotoksisitas ya. Tapi itu kalau penggunaannya tepat, ya secukupnya aja gitu, itu tidak ada masalah ya. Kecuali kalau dosisnya sangat tinggi terus menerus gitu, nah itu mungkin bisa aja. Ya. Tapi kalau ini enak itu sangat bermakna menyebabkan hepatotoksitas. Makanya ditarik karena eh, khasiat yang ditimbulkan ini ya, benefitnya itu, keuntungan yang diberikan itu tidak seimbang dengan akibatnya yang serius ya, menyebabkan kematian. Ya. Itu tidak apa ya, tidak tepat kalau tetap dipasarkan karena korbannya karena efek sampingnya itu nanti bisa banyak ya. Ini yang itu saya akan tidak akan tanyakan ini eh, terus asam isol itu kenapa ntar beredar itu enggak ya. Terlalu apa ya, hafalan mati itu nanti ada yang terlalu banyak yang harus dihafalkan ya. Yang penting kan Anda di sini kalau kuliah saya sih penekanannya Anda paham apa itu efek samping atau ADR, kira-kira bagaimana terjadinya, terus penggolongannya supaya nanti bisa menilai suatu kasus gitu ya. Kalau hafalan mati nanti gampang Anda salah bertahap nanti mungkin bisa hafal sendiri ketika dapat pelajaran yang terkait dengan obat ya. Misalnya farmakologi atau farmakoterapi. Pelan-pelan pasti semakin lengkap pengetahuan Anda. Nah, spesifika saya rasa belum belum perlu terlalu menghafal itu ya, macam efek samping masing-masing. Ya. Terus di sini kaitannya kelas terapi dengan eh, persentase pasien mengalami efek samping. Ya, kita bisa lihat ini obat-obat yang harus resep dokter ya, itu anti hipertensi, antikoagulan, antimikrobial, anti aritmia ya, buat kardiovaskular itu ya lebih banyak peluangnya ya. Kemungkinan untuk mengalami itu lebih banyak dibanding obat-obat yang eh, analgesik yang kita tahu kalau bisa kan termasuk golongan eh, bebas terbatas atau ada yang bebas juga ya, paracetamol itu seperti bebas ya. Nah itu sedikit ya. Ya memang penggolongan-penggolongan bebas, bebas terbatas, obat keras, narkotik, psikotropik itu ya berdasarkan nah, itu keamanan obat. Kalau digunakannya eh, keliru itu nanti bisa bisa macam-macam ya. Bahkan kalau digunakannya sudah tepat, kadang ya banyak apa efek yang tidak menguntungkan itu muncul ya. Makanya harus dengan resep dokter supaya nanti dokter ikut monitoring penggunaan obat tersebut ya, dikontrol setiap hari sehingga, atau setiap bulan kalau dia rawat jalan gitu ya, sehingga tahu nanti kalau sejak awal itu kalau pasien mengalami efek samping karena peluangnya lebih besar ya dibanding obat golongan yang bebas juga terbatas atau OTC ya. Nah ini eh, hubungan antara jumlah obat yang diterima pasien dengan kejadiannya ya, frekuensinya ya, tentunya semakin banyak obat yang dia pakai maka semakin banyak dia kemungkinan mengalami efek samping ya, karena masing-masing obat itu punya efek samping sendiri-sendiri ya, plus nanti biasanya antar obat tuh ada interaksi ya. Nah, sehingga kalau ada interaksi itu eh, timbul efek samping yang lain yang nggak muncul biasanya kalau obatnya digunakan sendiri ya. Nah, ini saya pakai pustaka lama karena hanya sebagai gambaran ke Anda ya. Terus ini di sini contoh-contoh efek samping yang tidak kita inginkan yang merugikan pasien ya. Karena ini ya dia terjadi sesuai dengan efek farmakologinya. Jadi bagaimana obatnya bekerja. Makanya umum terjadi. Jadi mungkin hampir semua orang yang meminum obat-obat ini mengalami efek samping seperti itu. Konstipasi ya, bersembelit ya, sembelit ketika pasien menggunakan golongan opioid. Ya karena eh, opioid tidak hanya menurunkan apa, tingkat rasa nyeri atau dia bekerja di suatu pusat ya, atau eh, mengadakan batuk, tapi dia ternyata juga bekerja di otot polos saluran cerna yang menyebabkan otot polos tersebut berkontraksinya itu kurang ya, bergeraknya itu jadi lebih lambat. Nah, akibatnya nanti sembelit ya. Jadi obat itu bekerja nggak milih-milih ya. Seperti kalau kita
oh ya ini sekarang saya pusing, saya minta supaya obatnya supaya bekerja di tempat untuk mengendalikan sakit kepalanya atau nyerinya, enggak itu ya. Dia pokoknya langsung ya ke seluruh tubuh kalau memang ada reseptor yang cocok untuk dia ya langsung dia bekerja di situ. Ya makanya nanti terus ada gejala lain kalau dia bekerja di tempat yang berbeda ya. Atau ini ya. Terus sedasi juga gitu, ngantuk kalau kita menggunakan antihistamin. Paling mudah itu CTM, karena CTM itu atau klorfeniramine maleat itu antihistamin generasi pertama. Jadi kalau generasi pertama itu cenderung juga ngantuk. Ya. Kalau yang generasi berikutnya karena sudah ada modifikasi strukturnya itu biasanya efek samping mengantuknya itu berkurang. Ya. Terus penggunaannya juga tidak perlu sampai 3 kali 4 kali, tapi cukup sekali. Jadi biasanya yang obat yang generasi lebih baru tuh dia diinginkan ada keunggulan ya. Misalnya obatnya efek sampingnya ringan dan juga mungkin oh dia frekuensi penggunaannya tuh lebih jarang karena memang kalau lebih dari satu penggunaan bisa seringkali itu pasien lupa dan macam-macam. Jadi lebih baik kalau kalau sebisa mungkin obat hanya diminum sekali sehari ya. Nah ini antihistamin. Ngantuk ya mungkin Anda kalau mengkonsumsi obat flu atau batuk gitu kan atau ada sedang alergi ya. Kebanyakan obat flu batuk itu kan mengandung klorfeniramine maleat atau CTM ya. Gitu. Tapi ya semua tergantung masing-masing ya. Dia sensitif apa enggak ya. Soalnya anak saya itu kalau ada dengan CTM dia nggak sensitif ya. Walaupun menggunakan tabletnya 4 kali, 3 kali sehari itu yang 4 miligram dia tidak merasa ngantuk ya. Jadi beda-beda memang tingkat sensitivitas seseorang terhadap suatu obat. Terus ada yang lain, yang ini juga non steroid anti inflamatory ya. Obat pereda nyeri. Itu kan kadang-kadang banyak yang perutnya nggak enak ya, pencernaan nggak enak gitu, mual atau mungkin perih gitu. Sekarang dia bekerja di prostaglandin nanti itu seterusnya menyebabkan gampang mengiritasi lambung. Ya. Nah juga ini Anda harus tahu sebenarnya sebagian besar itu preventable dapat kita cegah ya. Kenapa kok preventable? Ya. Eh, karena itu sebagian besar itu eh, caranya obat memberikan efek samping itu juga sama dengan eh, caranya dia untuk memberikan efek utama gitu. Ya. Jadi sesuai dengan kerja farmakologinya. Jadi kerja dia untuk mekanisme kerja dia untuk menimbulkan efek. Jadi sudah jelas dan juga berinteraksinya dengan obat lain itu juga seringkali sudah ditemukan ya informasi tersebut ya. Walaupun nanti kalau obat baru kadang-kadang kan belum ya, tapi kalau obat yang sudah lama digunakan ya beredar di pasaran dan digunakan untuk terapi pasien itu biasanya sudah diketahui ya, sudah jelas interaksi obat. Nah, sehingga seharusnya kalau sedang akan memberikan obat baru itu kan kalau kita tahu pasien lagi menggunakan obat yang lain ya, kalau nakesnya ilmunya eh, lengkap, akhirnya kan bisa mengidentifikasi ini oh, obat yang saya mau berikan kira-kira berinteraksi apa tidak, terus interaksinya kira-kira ya, ya, bisa sudah diketahui sebelumnya, sudah jelas. Juga obat tertentu ternyata sudah diketahui dia berkontraindikasi dengan keadaan pasien tertentu. Ya. Kalau interaksi kan dengan sama obat ya, tapi kontraindikasi itu kontraindikasi dengan pasien, tidak boleh digunakan untuk pasien. Ya. Jadi bedanya kontraindikasi dengan indikasi itu kan memang kebalikannya. Kalau indikasi itu kan diperuntukkan untuk siapa? Ya kan? Indicate itu kan bahasa Inggrisnya indicate itu kan ditujukan ya. Tapi kok kontra tidak boleh untuk siapa? Nah, misalnya kalau ini non-selective beta blocker obat antihipertensi. Di selain menurunkan tensi, ternyata dia itu juga menyebabkan bronkus ya, tuh ya. Nah, saluran-saluran dari paru-paru itu jadinya spasem atau dia itu mengecil gitu ya. Nah, terus akhirnya ya pasiennya asmanya ya lebih jadi parah ya. Karena kan eh, efek utamanya dia tensinya turun, tapi ternyata dia bekerja yang ke tempat lain ya ke paru-paru menyebabkan bronkusnya itu menyempit ya. Dan juga ini kita dapat mencegahnya karena kadang pasien dapat mendapatkan efek samping karena dia
supaya nggak perlu obat tersebut gitu ya. Tapi karena yang memiliki obatnya nggak tepat, akhirnya dia harus minum obat tersebut atau menggunakan obat tersebut. Makanya kita harus mencegahnya supaya tidak terjadi eh, diberikan obat yang secara klinik itu secara indikasinya nggak tepat ya. Terus juga secara medis juga nggak diperlukan sebenarnya ya. Hanya kalau pasien terinfeksi virus terus diberikan antibiotik ya, padahal antibiotik kan bukan untuk virus ya, tapi untuk bakteri ya. Nah, ini kan pasiennya tidak dapat manfaat ya, karena ya nggak ada yang dibunuh gitu ya. Tapi dia menelan sesuatu yang nanti mungkin bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Itu jadi bisa dicegah kebanyakan itu karena sudah diketahui jelas bagaimana mekanismenya terjadinya itu, dan mungkin dia berinteraksi dengan obat-obat sudah tertentu yang sudah jelas ya. Terus juga kira-kira kalau dia bekerja di dalam tubuh itu kira-kira pengaruhnya kemana, sehingga nanti diketahui ini kontra enggak dengan kondisi pasien ya. Dan juga kita harus tahu dengan tepat kondisi pasien sehingga memilih obat yang tepat ya, untuk menghindari penggunaan obat yang tidak perlu ya secara klinis ya. Nah, terus apa yang seharusnya kita curigai ketika itu yang terjadi di pasien adalah efek sampingnya yang berbahaya gitu, yang tidak sesuai. Nah, biasanya gejala-gejala yang terlihat itu eh, ya munculnya itu ya setelah obatnya kita berikan ya, atau ketika dosisnya dinaikkan. Karena memang respon pasien itu kan beda-beda ya. Ada yang peka gitu, dia dari dosis kecil sudah merasakan manfaatnya atau merasakan efek sampingnya, tapi ada juga yang setelah dinaikkan baru dia terasa ya. Masing pasien itu beda-beda. Terus biasanya ya akan mereda ya, menghilang kalau obatnya kita hentikan ya. Dan lihat kembali ketika obatnya kita berikan kembali. Jadi kita yakin benar kalau obatnya itu ada di tubuh pasien pada waktu tersebut dan jumlahnya cukup untuk menyebabkan timbulnya efek tersebut, ya kita bisa yakin obat tersebut yang penyebabnya ya. Selain itu juga kita ketika apa ya, mencurigai suatu obat itu bukan masalah, kita juga mungkin harus mencari informasi yang lain yang lebih banyak-banyak ya, sehingga bisa mendukung lebih menguatkan dugaan kita. Jadi kita bisa mencari riwayat pasien tersebut apakah pernah mengalami problem kesehatan yang disebabkan oleh obat ya. Nah, bisa tanya ke pasien, ke keluarganya, ke yang merawatnya gitu, atau kalau di rumah sakit ini dari rekam medisnya gitu ya, dilihat oh iya ternyata memang ini beliau ini apa, alergi dengan insulin atau alergi dengan obat X gitu ya. Sehingga sekarang kalau diberikan kok kok dia punya eh, tanda-tanda alergi gitu kan ya. Juga kita eh, melihat apakah pasien menggunakan lebih dari satu obat ya, karena adanya interaksi tadi ya. Atau jadi kita bisa menduga-duga ini, kalau nggak ada interaksi kita bisa menebak itu ya, lebih fokus mencurigai obat yang baru kita berikan. Kalau memang oh ya ternyata ya sudah rutin pakai obat A gitu ya, sudah bertahun-tahun untuk kok mengontrol penyakit kronisnya gitu ya, terus nggak ada masalah. Nah, terus sekarang kok timbul hal yang kita inginkan setelah kita memberikan obat X gitu ya. Nah, kalau kita lihat, oh ya ternyata tidak ada interaksi sebenarnya. Jadi mungkin kita lihat lagi, oh mungkin obat ini yang penyebab utamanya ya. Terus waktu itu juga penting supaya kita memastikan ya pada waktu tersebut itu obat yang penyebab masalah itu ada di tubuh pasien ya. Terus juga apakah ada hasil klinis lain yang berubah ya, yang tidak normal gitu, hasil lab gitu ya. Karena beberapa obat ya juga merubah hasil tersebut. Juga pasien apakah punya problem kesehatan lain yang mungkin gejalanya mirip ya, atau dia punya problem kesehatan yang menyebabkan ini pasien lebih mudah mengalami anti ya, seperti saya itu kan lambung saya kan tidak sesehat dulu ya, seumuran Anda dulu kan saya minum Ponsan itu biasa ya. Jadi karena kita pusing atau apa ya, sakit kepala kan biasa ya itu mesti oh pakai Ponsan gitu ya.
atau produk resep penapat yang lain. Itu kan tidak ada masalah dengan lambung saya ya. Tapi sekarang kalau saya walaupun setelah makan gitu ya, terus minum Ponsan tuh perut saya tetap aja perih ya. Nah, itu kan mungkin karena ada sudah tidak sehat lagi ya, stres bagus dulu lagi terus udah mengalami samping dari asam efenamat ya. Atau tadi seperti tadi ya, orang pasien yang asma kan tentunya kalau dikasih kita bloker tadi ya, kalau orang yang normal seperti saya itu kan tidak ada masalah asma ya, itu nggak ada masalah mungkin. Tapi kalau untuk yang asma semakin buruk ya, karena ada penyakit lain yang menyebabkan pasien sudah mengalaminya. Terdampaknya lebih signifikan ya. Terus nah ini yang berubah misalnya tekanan darahnya ya, blood pressure-nya itu turun kalau pakai golongan narkotika, berat badannya naik ketika pakai karbamazepin atau obat lain. Jadi hanya ini ya, apa obat yang menaikkan nafsu makan ya, efek sampingnya itu ya. Ini kan sebenarnya enggak, bukan efeknya bukan seperti itu dia untuk apa? Dia kan masuk psikotropika ya. Eh, tapi ternyata naikkan nafsu makan. Kalau pasiennya memang berat badannya nggak banyak ya, ya ada obesitas gitu, terus tentunya senang ya dengan oh ya nafsu makannya naik. Jadi dia nanti lebih sehat lagi karena em, asupan makannya bagus gitu ya. Tapi kalau dia sudah overweight ya, pastinya ini dianggap suatu yang tidak menguntungkan ya. Atau kalau menggunakan kortikosteroid, nah ini kan untuk kortikosteroid biasanya ya untuk inflamasi ya, untuk peradangan, untuk alergi macam-macam. Tapi ternyata kok gula darahnya naik atau kok tulangnya kok sepertinya keropos jadi mungkin pas jatuh kok gampang patah gitu ya. Nah itu efek sampingnya ya. Saya lihat kayak gitu mungkin eh, ketika dicek itu ada yang berbeda sama dengan biopsi, X-ray. Oh kok terjadi perubahan di organ tertentu di hatinya atau di paru-parunya gitu ya. Jadi dicek lebih lanjut, lebih teliti lagi supaya kita tahu dampaknya itu seperti apa di pasien itu. Terus ini juga beberapa kondisi yang terkait dengan efek sampingnya dari suatu obat ya. Anafilaksis, Stevenson syndrome itu kan reaksi imunologi ya, reaksi seperti alergi gitu. Em, terus blood dyscrasia ini juga gitu. Jadi ada blood dyscrasia itu ada perubahan di struktur dari sel darah atau jumlah dari sel darah itu biasanya kurang dari normal. Ya. Neutropenia itu jumlah neutrofilnya itu ya. Kalau trombositopenia jumlah trombositnya kurang dari yang seharusnya. Kalau kurang dari seharusnya kan pastinya nanti berdampak buruk ke pasien ya. Harusnya kan jumlahnya sesuai karena masing-masing kan ada fungsinya ya untuk sel darahnya, sel darahnya ya. Trombosit kan untuk pembekuan darah ya. Tapi kalau jumlahnya kurang ya pasien gampang untuk pendarahan. Ya, ini semua terkait ya, terkait dengan obat juga. Nah ini ya American Society of Health System Pharmacist ya itu kan organisasi profesi apoteker di Amerika yang praktek di pelayanan itu eh, mendefinisikan mendefinisikan dari apa itu ADR yang signifikan. Itu suatu yang tidak diinginkan, responnya berlebihan, sehingga nanti perlu mungkin obatnya harus dihentikan. Karena nanti kalau diteruskan mungkin semakin memperburuk kondisi pasien. Terus mungkin kita perlu merubah obatnya gitu ya. Mengganti obatnya. Kalau kita hentikan berarti kita harus mengganti obat lain yang cocok ya. Terus memodifikasi dosisnya. Kalau memang tidak terlalu berdampak berat ke pasien dan masih bisa diteruskan dengan penyesuaian dosis ya bisa aja ya mungkin diturunkan ya sampai nanti pasiennya hanya mendapatkan efek utamanya yang kita diperlukan tapi terus efek sampingnya tidak terasa atau memang kalau kondisi pasiennya perlu perawatan intensif ya harus masuk ke rumah sakit harus lebih lama dirawat terus mungkin perlu supportive treatment ya mungkin dia sesak napas yang sangat hebat gitu terus dikasih supporting treatment untuk supaya nafasnya bisa berjalan dengan baik ya. Terus biasanya ini kalau efek samping yang cukup berat itu juga
membuat diagnosis dokter jadinya lebih susah ya, complicated ya, complicated ya. Jadi pas dokter harus jeli ini yang dialami pasien karena apa? Karena sakit, karena problemnya di kesehatan dia atau karena obat baru yang diberikan ya. Dan isinya secara negatif itu berdampak ke prognosis ya, perkembangan dari sakit tersebut. Dan ada yang sampai dengan menghasilkan bahaya yang permanen atau mungkin yang sementara gitu. Kecacatan juga ya kalau dia merubah sesuatu gitu ya, terus menyebabkan fungsi dari satu eh, bagian tubuh atau organ itu jadinya kurang optimal gitu ya. Terus menunjukkan disability ya, juga kematian ya, kalau memang sangat parah dan penanganannya kurang cepat. Ya, makanya eh, harus hati-hati ya, terus waspada. Nah, terus berikutnya siapa aja yang cenderung mudah mengalami. Jadi nggak semuanya yang mungkin seperti Anda gitu kan, golongan yang dewasa tapi masih ya kondisinya paling bagus gitu ya. Nah itu kan jarang mengalami mungkin atau mengalami tapi yang nggak terlalu parah. Beda dengan orang yang golongan ini, orang yang sangat muda, misalnya bayi gitu ya, atau lansia, elderly itu kan dan perempuan itu peluangnya lebih besar. Dan juga orang-orang yang menggunakan lebih dari satu obat atau punya problem kesehatan yang lebih dari satu. Dan jika jika orang tersebut punya riwayat alergi atau eh, mengalami reaksi dari suatu obat, ya, karena mungkin eh, sensitivitas daripada tubuhnya itu lebih peka, ya, lebih sensitif ya terhadap suatu obat, ya. Ini faktor predisposisi jadi faktor yang menunjukkan seseorang lebih mudah mengalami. Pertama jumlah obat. Biasanya insiden efek samping obat meningkat sebanding dengan jumlah obat yang diterima pasien. Mungkin karena masing-masing juga, terus juga mereka ada interaksi, terus timbul ada perubahan. Biasanya kalau ada interaksi ada perubahan di farmakokinetik. Farmakokinetik itu kan eh, terjemahan yang simple, yang umum mudah itu kan perjalanan obat di dalam tubuh yang mulai dari diserap, diabsorpsi sampai nanti dia keluar ya diekskresi atau eliminasi. Saya rasa mungkin Anda, saya nggak tahu ya semester ini dapat nggak bifarmasetika sehingga eh, paham istilah farmakokinetik, farmakodinamik, farmaseutik gitu ya. Ini juga saya sisipkan ini untuk kelas reguler tentang grapefruit yang nanti bekerja di mempengaruhi sitokrom ini ya. Dia mempengaruhi sitokrom P450. Sitokrom P450 itu berperan untuk metabolisme obat ya dia. Metabolisme kan menguraikan obat ya. Di obat itu setelah beredar ke tubuh itu nanti ada yang ke hati juga ya, ada pasti melalui hati terus nanti akan di metabolisme atau dipecah ya supaya nanti bisa dikeluarkan ke tubuh. Nah ini grapefruit ini menyebabkan ini nah, membuat ini strukturnya sehingga nanti metabolisme obatnya jadinya tidak tepat lagi. Ya, jadi nanti mungkin Anda kalau baca-baca buku tentang interaksi obat dengan makanan itu kan makanan ya. Jadi obat itu tidak kadang tidak hanya berinteraksi dengan sesama obat ya, tapi dengan juga makanan. Ya. Misalnya, oh ya ini misalnya obatnya itu nanti kalau dengan teh itu nanti apa eh, efeknya berkurang karena mungkin teh itu punya apa ya pektin tanin itu yang itu biasanya bisa mengikat obat-obat tertentu ya. Nah, grapefruit ini juga gitu. Nah ini supaya Anda tahu ini kan kadang beberapa mahasiswa itu keliru dalam menerjemahkannya karena ini grape dikira anggur gitu ya. Padahal ini bukan anggur. Hmm. Saya nggak tahu dulu riwayatnya kenapa kok namanya seperti ini. Karena kita sering menemukan istilah-istilah di bahasa Inggris itu ternyata pas dicek lu kok nggak seperti itu gitu ya. Dalam buah-buah itu kan banyak kan ditulisin fruit, star fruit, jackfruit. Nah, ya dicek dulu apakah seperti itu. Ini kan sejenis anu ya, sejenis jeruk ya. Jeruknya itu kulitnya tebal gitu ya, mirip kayak jeruk Bali tapi dia lebih kecil gitu. Terus kulitnya itu permukaannya warnanya oranye loh ya. Terus kalau di Indonesia itu memang sepertinya bukan produk Indonesia ya, karena biasanya kita lihat di luar negeri atau eh, apa hmm,
Kalau kita di Indonesia biasanya melihat juga beberapa di supermarket besar yang mengimpor buah ya. Ini jeruk. Ini banyak obat-obat yang tidak boleh digunakan bersama buah. Ya. Karena memang kejadian beneran ya ketika praktikum kok kenapa anaknya itu ketika berkomunikasi memberikan informasi ngomong Bu, ketika menggunakan obat ini sebaiknya jangan makan buah jeruk karena nanti berinteraksi. Nanti kita curiga ini kenapa? Tapi ternyata bukan jeruk ya. Bukan juga dengan anggur ya. Tapi ternyata kok oh bukan anggur ini harusnya kan dia jeruk itu. Jeruk itu pun jeruk tertentu ya, bukan semua jeruk ya. Ya, itu problemnya kalau kita sekarang kan memang pustaka yang lebih baru up to date kan yang berbahasa Inggris ya. Tapi kadang-kadang ya itu mereka ya menjabarkannya sesuai kondisi sana ya. Buah juga buah di sana ya, bukan buah yang di Indonesia. Ya. Terus faktor lain umur ya. Manula yang lansia ya, itu biasanya ada perubahan farmakokinetik obat karena ada penurunan fungsi organ, ada perubahan distribusi obat dan metabolisme. Tentunya karena faktor usia, terus mungkin organ-organ tertentu ya, bagian tertentu itu fungsinya lebih menurun. Gitu. Terus biasanya orang tua itu kan cenderung sedikit ya, lebih sedikit dibanding orang yang lebih muda. Ya. Makanya orang tua itu kan keriput gitu karena cairan di uretnya itu berkurang. Ya, terus metabolisme juga gitu karena mungkin eh, enzim atau fungsi dari hati untuk memetabolisme itu menurun kemampuannya. Contohnya di setengah dari dia spam. Jadi waktu paruh ya dia spam. Ya waktu untuk dia kadar yang dalam tubuh itu setengah dari kadar maksimal dalam tubuh manusia ya. Yang awalnya 20 jam ya, ketika dia masih seusia kalian, tapi ternyata jadi 90 jam ketika usia berusia 80 ya atau lebih. Ya, sampai dengan hampir 5 kali lipat lebih lama ya tentunya kalau dosis yang diberikan sama itu nanti bisa kurang baik untuk pasien karena pasti timbul efek samping yang lebih besar karena obatnya sangat tinggi di tubuh ya. Nah, terus neonatus bayi yang baru lahir ya yang sangat muda juga begitu. Nah biasanya kan kalau bayi yang baru lahir itu sistem di dalam tubuh itu belum benar-benar sesempurna eh, orang yang manusia yang lebih tua ya belum matang benar ya masih dalam proses untuk penyempurnaan enzimnya atau sistemnya di situ belum sempurna. Gak ada perbedaan distribusi obat karena jumlah cairan tubuhnya itu persentasenya lebih besar ya. Makanya kalau bayi itu kan mesti ya, terlihat di secara fisik kulitnya itu kan halus gitu ya. Karena cairan dalam tubuhnya itu cukup banyak ya. Di sini misalnya tentang neonatus ya bayi-bayi yang lahir lebih sensitif terhadap golongan morfin. Ya karena nanti ini enzim glucuronidasenya dan juga blood-brain barrier jadi sawar darah otak. Ya, sawar darah otak itu kan apa ya barrier itu kan barrier untuk ya mencegah obat itu masuk ke dalam saluran darah ke otak. Memang eh, jangan sampai terlalu banyak macam-macam ya, karena nanti masalahnya kan otak ya kalau pengaruhi itu cukup cukup membahayakan kalau memang tidak dikehendaki. Ya. Ini dampaknya lebih besar di bayi karena itu tadi eh, metabolismenya belum sempurna dan blood brain barrier-nya itu masih eh, lebih gampang ditembus ya. Jenis kelamin. Nah, ini beberapa obat itu ternyata ada buktinya kalau wanita itu lebih mudah mengalami. Ya, tentunya aja. Makanya harus hati-hati ketika obatnya diberikan ke perempuan ya ke wanita dibanding ke pria. Ya, ini gambaran ke Anda. Jadi saya tidak akan yang hafalan mati itu saya tidak keluar ya, ya. Saya nanti bisanya soalnya berupa kasus gitu supaya Anda berlatih menilai efek samping suatu obat. Terus penyakit penyerta, terutama nanti kalau memang penyakit penyerta itu nanti eh, terkait langsung dengan angka kejadiannya efek samping. Misalnya ada masalah di ginjal sama hati yang di sini dua organ ini kan berperan untuk memecah atau menguraikan
obat dan juga mengeluarkan dari tubuh. Ya. Kalau itu tidak optimal kerjanya, terus meningkatkan efek samping karena obatnya terhambat untuk dikeluarkan, sehingga lebih menumpuk gitu ya, tertahan di dalam tubuh pasien. Ya. Pasien yang sakitnya menyebabkan dia secara imunitas itu turun, misalnya haid itu juga gitu. Ya. Pasien-pasien lebih mudah mengalami efek samping. Perbedaan ras dan genetik, karena nanti biasanya diturunkan ya. Kepekaan seseorang dalam merespon suatu obat itu sering diturunkan. Di orang pada umumnya itu tidak ada masalah, tapi dia timbul hal-hal yang sangat mengganggu gitu ya. Ada beberapa teman begitu ya. Jadi teman saya itu alergi dengan obat ya, bahkan dengan paracetamol aja dia alergi ya. Nah, jadi putranya itu juga begitu. Jadi tidak bisa kalau eh, demam terus kasih paracetamol. Jadi kalau demam paling ya kompres, kompres ya. Tapi kalau nggak bisa ngatasi itu harus ke rumah sakit ya. Nah, itu obat ya. Jadi dia lebih sekarang bagus ke kondisinya karena menggunakan ya, ya dia asupan makannya lebih baik dan menggunakan herbal ya tradisional itu kita bisa lebih baik kondisinya ya. Jadi diturunkan. Dan sering-sering gitu kan orang tuanya alergi, anaknya alergi, orang tuanya asma, asma itu kan sebenarnya kan alergi juga ya. Itu juga anaknya begitu diturunkan. Jadi itu eh, faktor kenapa ada pasien yang lebih mudah mengalami. Karena hal seperti ini mungkin salah satunya ya. Bisa aja lebih dari satu, tapi bisa ini salah satu dari faktor ini. Ya. Terus kita berikutnya klasifikasi. Klasifikasi suatu efek samping atau ADR. Nah, dari onsetnya ya, onset itu kan dia mulai terlihatnya ya. Jadi onset of event atau onset of action ya. Di reaksinya, actionnya itu atau peristiwanya itu mulai terlihat itu kapan? Sejak obatnya itu diminum. Jadi kalau akut itu hitungan 1 jaman ya. Kurang hati 1 jam sampai 2 jaman aja. Kalau lebih dari itu sampai dengan 1 hari itu masuk ke sub akut. Tapi kalau laten itu lebih dari 2 hari ya, atau 1 hari lebih itu bisa saja masuk ke laten. Ya kenapa kok istilah laten itu ya itu tadi pada saat dia minum obat itu ya dalam hitungan menit atau jam atau ya sehari itu nggak kelihatan. Jadi kan orang pasti nggak mencurigai ini obatnya masalah apa enggak. Karena ya waktu diminum saat itu nggak kelihatan. Baru setelah beberapa hari. Kan laten artinya kan sembunyi terus sembunyi ya. Ya, ya Anda tolong pahami kalau akut apa, sub akut apa. Kadang-kadang berbalik dikira sub itu yang lebih PA cepat ya, lebih pendek waktunya dibanding akut ternyata enggak ya. Di sub akut itu lebih karena kadang-kadang saya keluarkan di kasus itu nanti ada ceritanya gitu kan. Bahwa efek samping itu biasanya muncul eh, segera setelah digunakan. Nah, saya tanyakan dalam klasifikasi onset of event-nya itu ya termasuk efek samping seperti apa ya. Nah, ya harus paham, harus hafal itu yang tiga itu. Ya. Terus klasifikasi ini juga ya. Jadi Anda harus tahu, oh ya ini termasuk yang mana, tipe A kah, tipe B kah, C, D, E, F. Nah ini klasifikasi berdasarkan reaksinya atau efek yang timbul. Itu seperti apa? Nah, B, C, D, E, F itu sebenarnya akronim atau singkatan dari masing-masing kategori itu. Ya, kalau A itu dari augmented karena dia itu augmented pharmacologic effect, jadi efek farmakologi yang lebih lebih kuat gitu ya, augmented. Kalau B itu dari bizarre effect atau idiosyncratic ya, sesuatu yang efek yang sesuatu yang aneh atau yang berbeda, spesifik gitu ya. Karena memang dulu awalnya itu hanya dua tipe ini aja. Ya ada ini yang sesuai dengan farmakologinya, yang ada juga nggak, kalau nggak sesuai dengan kerja obat secara farmakologi dia jadi dianggap sesuatu yang aneh karena dia kan bekerjanya kok beda banget dengan mekanisme kerja obatnya gitu. Kalau dia sintetik. Nah, tapi ini memang dalam
perkembangannya akhirnya muncul beberapa seperti ini. Ya, ini sebenarnya supaya lebih spesifik untuk per kategori. Ya, karena kalau yang hanya dua itu terlalu beragam gitu ya. Terus berangsur-angsur ke ini kok C dari kronik, D dari dealing, terus E itu end of treatment atau end of use ya. Terus F itu failure of therapy. Ya, jadi kan terapi ya. Sebenarnya diharapkan ya kalau kita memberikan obat terus tidak sembuh ya. Nah, sekarang A. AB itu nanti banyak karena memang eh, yang pertama jadi banyak informasi tentang itu. Kita bandingkan A dengan B itu biasanya kebalikan. Jadi kalau yang A itu tergantung dosis, kalau B enggak. Bahkan dosisnya sangat kecil, jumlahnya sangat kecil itu terus timbul reaksi sangat-sangat hebat. Di situ disebutkan ya kalau dia memang terjadinya berhubungan dengan mekanisme farmakologi dari obat. Jadi bagaimana mekanisme kerja obat tersebut memberikan efek. Kalau yang B kan enggak. Makanya yang ini ya umum terjadi. Ya karena semua obat tersebut ya kalau di tubuh manusia ya bekerjanya seperti itu ya. Pengaruhnya apa atau bagaimana ya. Dan nanti pasien pasti em, seperti anu ya harusnya respon yang sama gitu kan karena ya caranya sama gitu ya. Makanya kalau A itu umum dan juga predictable dapat diprediksi lagi karena ya itu ya kerjanya seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang B itu ya enggak sering terjadi, enggak umum terjadi. Ya, enggak semua pasien mengalami itu. Tapi kalau A itu hampir semuanya mengalami walaupun intensitasnya berbeda-beda. Ada yang lumayan berat, ada yang tak terlalu terpengaruh gitu ya, atau yang sama sekali tidak muncul karena ya eh, efeknya itu sangat kecil gitu ya. Ini juga idiosinkratik karena dia spesifik berbeda. Nah, terus A itu pada umumnya itu akut ya, dia eh, satu zaman gitu sudah terasa. Seperti kita kalau eh, misalnya eh, minum CTM terus langsung ngantuk gitu ya, langsung ngantuk ada ya, hitungan satu jaman gitu ya, cepet ya. Nah, ini eh, tapi untungnya walaupun ini ya yang A itu kerjaan belum terjadi tapi dia punya low mortality ya. Jadi eh, apa, dampaknya itu tidak terlalu berbahaya sampai dengan mengancam jiwa. Jadi beda dengan B ya. B itu high mortality pada umumnya. Sini langsung hebat begitu terus kalau tidak waspada ya bisa mengancam jiwanya ya. Beberapa contohnya berdasarkan warfarin, glikemi karena ini kan karena reaksi yang berlebihan dari obat ya. Sehingga nanti pasiennya merasakan hal yang tidak itu ya. Terus kalau yang B itu ini yang mungkin alergi saya itu lagi monositosis tipisnya tidak semua pasien mengalaminya. Ya. Terus tapi kalau terjadi biasanya sangat berat. Ya. Nah ini kalau gambarannya kalau obat itu di eh, bekerja di tubuh ya farmakodinamik itu pasti ada efek yang kita inginkan yang memang inginnya terjadi sehingga nanti bisa membantu pasien sembuh. Nah, pasti ya ingin untuk timbul ya. Tapi ada juga nggak kita inginkan. Nah, dulu kan masih terbagi dari dua. Ini terus kalau yang tipe A itu karena efek sampingnya, jadi efek selain itu ada efek samping utama atau efek yang kedua dari obatnya atau eh, mungkin efek toksik yang karena pasien sensitif sehingga nanti kalau dosisnya itu diberikan yang pada pasien lain nggak masalah, tapi untuk pasien tersebut yang sensitif itu akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan, ya, terasa lebih sensitif, lebih peka atau ada interaksi obat sehingga nanti timbul suatu efek tertentu. Kalau tipe B itu bisa karena ini hipersensitivitas atau alergi ya. Itu juga ada juga respon daya respon terhadap suatu obat yang diturunkan itu kan yang secara genetik itu juga bisa menyebabkan eh, seseorang itu beda ya kepekaannya untuk merespon dari suatu obat. Idiosinkratik itu kalau memang mentok nggak tak diketahui ya anon etiologinya, jadi nggak diketahui bagaimana terjadinya, ya dimasukkan ke
golongan idiosinkratik, sesuatu yang berbeda ya. Karena sulit untuk melihat ini bagaimana sih caranya supaya dia kalau dia timbul itu susah didefinisikan. Nah, akhirnya ya masukkan yang sesuatu yang spesifik berbeda ya idiosinkratik. Nah ini bandingkan AB untuk lebih mudahnya ya tadi mirip dengan yang sebelumnya slide yang dua slide atau yang sebelumnya, tapi ini ada yang terkait dengan pengatasannya. Isinya kalau tipe A itu kita dapat menunjukkan dosisnya, kita turunkan atau bagaimana ya. Sehingga nanti pasiennya itu tidak mengalami efek toksik ya yang berupa efek sampingnya itu lebih terasa gitu ya. Atau kita menghindari interaksi ya, obat kalau memang terjadinya efek tersebut karena interaksi obat. Atau kita juga bisa aja eh, nambah sesuatu obat untuk mengcounter efek samping itu juga bisa. Sampai terus dimonitor ya karena kalau kita pikirkan mungkin obat yang juga efek samping masih diperlukan pasien gitu ya. Tapi kalau tipe B itu dari cara lain selain di stop ya, dihentikan. Karena nanti kalau terus diteruskan itu bahaya untuk eh, pasien ya. Nah, berikutnya mekanismenya. Bagaimana terjadinya? Ya, mekanismenya itu eh, ada tiga macam ya. Jadi karena eh, efek farmakologi obat yang lebih dari yang seharusnya. Ya. Terus ada juga yang karena obatnya dihentikan secara mendadak ya withdrawal syndrome, terutama kalau obatnya digunakan dalam jangka waktu lama ya. Terus efek obat di luar efek farmakologi utama. Karena obat itu kan kadang ya karena dia bekerja di mana-mana yang sesuai itu punya efek lain gitu ya. Selain efek farmakologi yang utama yang eh, sering kita ketahui ya, paling kita. Nah, ini efek farmakologi utama yang berlebihan itu ya kalau memang eh, lebih dari yang diperlukan ya obatnya itu. Dinilainya lebih dari yang diperlukan. Akhirnya yaitu kerjanya terlalu besar. Misalnya depresi napas, morfin, benzodiazepin itu kan sehingga pasiennya sulit napas, hipotensi, obat hipertensi, atau hipoglikemi untuk obat diabetes. Nah ini kan pengennya ya tensinya ke normal atau gula darahnya ke normal, tapi karena berlebihan terus pasiennya jadinya gula darahnya terlalu rendah atau tensinya terlalu rendah. Ya, terlalu rendah, jadi mungkin bisa mengganggu seperti mengganggu kesadaran dan lain-lain ya, yang berlebihan, lebih yang diperlukan. Kemudian obat ada withdrawal syndrome. Jadi beberapa contohnya ya, gejala putus obat, bisa golongan narkotik. Ini psikotropika, ini narkotika ya. Itu kalau langsung berhenti mendadak, nanti tubuhnya punya respon merasa ya nggak siap dengan tidak adanya obat tersebut. Nah, karena obat ini kan menggantikan salah satu hormon atau apa ya yang ada di tubuh. Kalau dia uh, mendadak nggak ada, tubuh itu nggak siap gitu ya. Sehingga dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Makanya biasanya kalau eh, menghentikan obat itu yang berpotensi ada gejala withdrawal syndrome itu harus perlahan-lahan diturunkannya dalam waktu yang agak panjang gitu ya, supaya tubuh berangsur-angsur menyesuaikan diri dengan semakin tidak adanya obat tersebut dan nanti obat tersebut tidak ada ya. Efek obat di luar efek farmakologi utama, imunitas lambung misalnya kurang kortikosteroid sama NSAID, mengantuk karena antihistamin, ini kan bukan efek utamanya dia ya. Contohnya iritasi lambung. Nah, ini kan eh, ya punya nyerinya atau radangnya hilang gitu, sembuh. Tapi ternyata obatnya bekerja juga di lambung yang dampaknya itu perih di lambung. Atau ini menghambat agregasi trombosit asitosal. Asitosal kan awalnya waktu ditemukan itu kan untuk analgesik antipiretik ya, untuk nyeri sama demam. Tapi setelah eh, dilihat waktu dia digunakan luas, oh ternyata juga bisa menghambat agregasi trombosit. Ya, trombositnya untuk saling oh ya, saling apa saling kumpul dan akhirnya menyebabkan adanya pengumbaran darah atau mungkin nanti ini berguna untuk oh ya, supaya lukanya lebih cepat sembuh seperti itu. Tapi nanti
Kalau dia karena dihambat, itu tidak jadi agregasi atau mengumpul gitu ya trombositnya. Sehingga nanti peredaran darahnya lancar. Makanya terus untuk pasien-pasien yang ada masalah di kardiovaskuler atau di pembuluh darah itu diberikan asitosa, tapi jumlahnya hanya mungkin 75 miligram gitu untuk supaya mencegah agregasi trombosit. Jadi kan kadang-kadang itu eh, efek obat yang kedua atau efek yang lain itu atau efek samping yang awalnya dianggap itu berbahaya, tapi nanti di kondisi tertentu itu ternyata ada manfaatnya. Akhirnya dalam waktu tertentu itu pasien dikasih obatnya untuk efek yang di luar efek farmakologi seperti asitosal ini. Sekarang kan banyak juga diberikan untuk eh, maksud antiplatelet ya, antikoagulan atau antiplatelet. Jumlahnya sedikit ya, hanya 75, 80, 100 miligram gitu. Jadi beda dengan kalau dia sebagai analgesik itu kan 500 ya untuk orang dewasa. Jadi ada indikasi off label istilahnya itu. Ya. Nah, penyebabnya itu bisa dari segi farmasetik, farmakokinetik, ya, farmakodinamik. Kalau farmasetik itu dari bentuk sedianya. Nah, karena A itu kan suatu yang predictable ya, sangat prediksi ya, termasuk ini. Jadi bisa aja kok kenapa pasien ini mengalami efek samping gitu ya. Karena ada perubahan jumlah kandungan obat per unit obatnya itu ya. Misalnya per tabletnya dia, oh selama ini kalau pakai yang 10 miligram nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang berikutnya karena pinginnya berikan efek lebih besar gitu, ingin mengontrol kolesterol gitu ya, kasih yang 10 miligram. Tapi ternyata kok belum mencapai itu, ditambah terus akhirnya dinaikkan jadi yang 20 miligram. Tapi ternyata oh pasiennya kok nyeri di ototnya gitu ya. Itu karena ada perubahan jumlah kandungannya lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Nah, itu kan bisa diprediksi. Jadi kalau semakin banyak obat yang dia telan, dia terima, itu dampaknya ke tubuh lebih besar. Ya. Atau perubahan karakteristik pelepasannya. Jadi obatnya itu lepasnya dalam tubuh itu beda. Tidak seperti yang umumnya. Gitu ya. Terutama kalau terlepas dengan cepat ya dalam jumlah yang besar. Takutnya terjadi akumulasi seperti contoh yang ini ya. Ada sediaan yang obat yang rate control ya, kontrol rilis ya. Jadi dia kecepatan untuk lepas dari eh, sediaan obatnya itu terkontrol. Tapi ternyata karena eh, mungkin formulanya kurang optimal sehingga pelepasan terlalu banyak sehingga konsentrasi di tempat tertentu di saluran cerna di usus itu kan terlalu tinggi. Akibatnya dia iritasinya ya terlalu hebat, akhirnya eh, mukosanya itu terbuka gitu terus ada pendarahan. Ya, ini ditarik karena ya itu risikonya lebih besar ya karena kalau ada pendarahan kan bisa mengancam jiwa pasien ya. Tapi bisa diprediksi dari itu. Oh ya ternyata ini gara-gara eh, perpasannya yang terlalu besar. Ya. Nah, juga kalau ada perubahan di sini ya dalam perjalanan dalam tubuh terus mungkin jadinya lebih banyak obat apa dalam tubuhnya menumpuk itu kenapa eliminasinya berkurang terus sakitnya efeknya jadinya terlihat secara jelas ya. Juga farmakodinamik karena terkait dengan sensitivitas dari organ target atau jaringan. Jadi pasiennya yang organ-organnya itu sensitif seperti saya ya, kan berarti lambung saya kan lebih sensitif dibanding waktu saya jadi mahasiswa gitu ya. Nah, sehingga nanti lebih mudah perih kalau minum obat yang bersifat asam ya. Dibanding dulu saya nggak masalah. Sekarang itu sudah makan pun masih perih ya, karena sensitivitasnya berbeda. Nah, berikutnya yang B. Nah, B bagaimana terjadinya? Tiga macam ya sama dengan yang A tadi. Jumlahnya sama tiga, tapi beda ya. Kalau B itu karena alergi atau hipersensitivitas, ya, reaksi imunologi, ya. Reaksi alergi, ya, reaksi imunologi. Sebenarnya ini kan reaksi alergi imunologi itu kan semua hipersensitivitas itu kan seperti alarm gitu ya, reaksi dari tubuh untuk memperingatkan kalau ini bahannya yang diberikan atau dikonsumsi atau diminum itu sesuatu yang bahan asing yang berbahaya gitu ya. Tapi kalau berlebihan itu nanti yaitu tidak menguntungkan pasien karena reaksinya berlebihan. Ya. Nah, kalau reaksi alergi itu biasanya gejalanya tidak sama dengan efek farmakologi obatnya.
Ya, karena memang eh, bukan dari muncul bukan karena hasil kerja obat tersebut. Ya. Nah, sering ada tengah waktu, reaksi dapat terjadi pada kontak ulangan, reaksi hilang bila obat dihentikan. Ya, makanya kalau tipe B itu yang dihentikan aja supaya nanti berangsur-angsur sembuh. Selain, selain plus ada treatment untuk pasiennya ya. Terus ada gejala imunologi seperti ruam kulit, gatal-gatal, urtikaria, asma gitu. Pernapasannya terganggu karena penyempitan saluran nafas dan lain-lainnya. Terus nanti tidak dengan efek dari kerja obatnya. Jadi yang timbul adalah reaksi imunologi seperti reaksi penolakan untuk obat tersebut ya. Reaksi faktor juga karena faktor genetik jadi turunkan. Jadi pasien itu ternyata eh, kepekaannya terhadap suatu obat itu berbeda-beda. Terus timbul hal-hal yang kita kategorikan sebagai efek samping tipe B juga. Reaksi idiosinkrasi. Nah, ini kalau mentok tidak diketahui mekanismenya itu terus ya udah dimasukkan ke idiosinkrasi. Ya. Karena sesuai dengan istilah apa arti dari idiosinkrasi tadi ya, suatu yang berbeda ya. Nah, ini kanker, tumor itu kan seringkali kita nggak tahu pasti juga kenapa kok bukan kanker karena orang lain tidak ada yang mengalaminya gitu ya. Atau eh, ya orang tertentu aja yang mengalaminya. Terus kadang-kadang faktor lain yang menyebabkan itu beda-beda gitu. Sehingga ya itu eh, nggak bisa untuk ditetapkan itu karena apa. Ya. Kanker, dengan kanker tumor itu seringkali itu eh, tidak terungkap dengan jelas ya dengan lengkap kenapa kok pasiennya mengalami itu. Ya. Nah, penyebabnya juga sama dari segi farmaseutik, farmakokinetik, farmakodinamik juga. Tapi kalau karena tipe B itu seringkali ya itu sesuatu yang tidak kita duga-duga ya. Misalnya dekomposisi obat ini efek zat tambahan kontaminan. Kalau dari segi penyebabnya dari segi farmaseutik ya. Jadi ada pasien yang alergi terhadap bahan tambahan ya atau kontaminannya ya atau perolehan hasil perolehan obat ya. Ya, karena ya pasti eh, nggak 100% murni ya bahan obat itu. Walaupun dia sudah pharmaceutical grade-nya Pak, untuk sediaan obat, itu masih ada sedikit pengotor ya, yang masih dianggap layak ya, karena benar-benar murni itu harganya jatuhnya jadi mahal banget ya. Karena proses untuk pemurnian itu pasti perlu biaya besar ya. Dia ada pasien yang sensitif banget gitu, tahu-tahu dia, oh kok minum obat isinya amoksisilin ya. Dulu dia nggak masalah gitu ya. Tapi terus karena dengan nama produk X gitu ya, isinya juga amoksisilin kok tahu-tahu alergi berat gitu ya. Nah, mungkin aja nanti jadi ditelusuri, mungkin jangan-jangan bukan karena amoksisilinnya, tapi mungkin bahan tambahan atau hasil perusahaan amoksisilin yang di situ atau ada kontaminannya. Karena memang obat seperti Anda tahu ya, mungkin ya, jadi obat itu tidak hanya isinya di dalam itu ada obat, tapi ada bahan tambahan untuk nanti bisa membentuk sediaan yang kita inginkan. Ya, misalnya tablet itu ada pengisinya, ada pengikat bahan-bahannya, terus ada disintegran atau eh, bahan yang apa, membantu untuk bisa nanti pecah di lambung ya. Ada bahan apa ya, pelincirnya supaya nanti serbuknya itu dapat mengalir dengan baik ya, supaya nanti waktu proses masukkan ke cetakan itu lebih lancar. Jadi macam-macam. Jadi tidak hanya bahan obat. Nah, mungkin saja pasiennya alergi dengan bahan tambahannya itu. Jadi bukan dengan bahan aktifnya obat, tapi bahan tambahan. Juga mungkin dari farmakokinetik obat. Ya, mungkin kalau ada yang di metabolisme nggak sesuai atau asapnya sesuai itu tahu-tahu timbul sesuatu. Nah, misalnya eh, tidak sempurna detoksifikasi ini metabolisme ya di obat karena nggak sempurna dalam perolehan obat terus timbul bahan yang ternyata kok berefek teratogenik ya teratogenik. Eh, efeknya ke perkembangan tubuh dari si janin ya, janin atau janin yang ada di rahim. Nah, karena ibunya minum sesuatu, terus ternyata dalam tubuh ibunya itu
metabolisnya kurang bagus, terus menghasilkan suatu senyawa yang ternyata karena bisa tembus ke dalam plasenta, ke bayinya yang sedang dikandung, terus ternyata pengaruh ke perkembangan bayinya. Ya, farmakodinamik itu juga gitu. Faktor genetik imunologi dapat menyebabkan respon terhadap obat abnormal, diturunkan responnya itu ya, ke faktor ke itu waktu ada kegiatan farmakodinamik yang terjadi reseptornya. Ya. Nah, berikutnya ini ya tipe C, D, E, F. Ya. Memang hal terkait dengan tipe yang empat tipe terakhir itu nggak terlalu banyak ya seperti tipe A, B ya karena eh, dulu awalnya ya dulu tipe itu terus di background lagi ada yang C sampai F supaya lebih spesifik dan dulunya ini sebenarnya ada yang masuk ke B ada yang masuk ke A. Nah tapi kalau C ini yang D itu yang masuk dua B tapi yang lain C D C E F itu awalnya juga termasuk A ya supaya lebih spesifik itu dipecah. Makanya biasanya nanti kalau supaya memudahkan Anda untuk menentukan jawabannya apa itu nanti kalau umpamanya saya buat contohnya kortikosteroid ini ya. Ini kan harusnya bisa jadi tipe A bisa jadi tipe C gitu ya. Supaya Anda tidak bingung nanti mungkin pilihan gandanya itu yang eh, tipe A itu saya hilangkan. Jadi yang muncul hanya B, C, D, E, F. Jadi Anda sudah pasti yakin oh ya ini yang saat ini kita karena pakai sistem yang sampai dengan F kita anggap C gitu ya. Nah, C tadi kan kronis ya, itu tidak umum ya. Kalau A itu kan bentuknya umum ya. Tapi yang C itu tidak umum. Kenapa tidak umum? Itu maksudnya tidak semua obatnya itu memberikan efek seperti itu, yang efek kronis ya. Karena itu isinya terjadi ketika ada dosisnya itu secara kumulatif ya, terkumpul banyak gitu ya. Karena setelah penggunaannya lama gitu. Nah, maksudnya ini corticosteroid yang adrenal suppression, jadi dia menekan hormon sistem adrenal di dalam tubuh. Nah, kalau dia menekan itu makanya kalau dia diturunkan mendadak itu nanti penekan tubuh jadinya eh, mengalami hal yang tidak apa ya tidak lancar lagi karena kan tahu-tahu kok dulunya ditekan terus sekarang yang menekan itu langsung hilang gitu. Makanya pasti ada gejala withdrawal atau gejala putus obat. Jadi biasanya cara mengatasinya ya eh berikannya pelan-pelan ya. Jadi kalau dia misalnya menggunakannya itu tiga kali terakhir tiga kali sehari nanti pelan-pelan yang malam itu eh, diadakan ya selama seminggu terus yang berikutnya yang siang selama seminggu terus habis itu yang pagi mungkin jadinya harus awalnya setengah satu tablet jadinya setengah. Jadi pelan-pelan sampai dengan nanti dihentikan ya supaya nanti tubuhnya itu membiasakan dengan tidak adanya obat tersebut ya. Kalau tipe D itu kan tadi yang delay di delay itu juga ada umum karena hanya beberapa obat yang punya efek tersebut. Ini juga gitu, hanya beberapa obat yang punya efek tersebut. Ya. Ini juga berhubungan dengan dosis terjadi eh, berapa saat setelah obatnya diberikan. Nah, itu maksud delay itu eh, ini yang dulunya apa termasuk yang B ya, target dyskinesia dengan neuroleptik atau antipsikotik ya untuk mengendalikan kejiwaan ya, psikosis ya. Target dyskinesia itu biasanya pasiennya itu geraknya nggak terkontrol gitu ya. Itu biasanya kalau sudah berhenti beberapa waktu tuh kadang-kadang masih terasa gitu. Apalagi karsinogenesis ya obatnya after use itu ya setelah digunakan masih aja ada. Ya makanya di sini untuk manajemennya intractable itu karena masing-masing yang hasil yang disebabkan tuh ya nggak tentu cara penanganannya tergantung itu ya tergantung efek yang ditimbulkan. Jadi nggak sama harus diturunkan dah ya kalau sudah jadi kanker kan walaupun diturunkan dosisnya kan ya tetap aja memberikan efek gitu kan. Kalau dari target dyskinesia ya bisa jadi diturunkan terus plus obat lain untuk mengatasi target dyskinesia. Jadi tidak spesifik, tidak umum ya, harus tapi spesifik ke masing-masing. Makanya intractable ini ya. Terus E itu juga uncommon karena hanya obat golongan tertentu aja yang punya efek
Tuh, ini sama-sama withdraw. Tapi yang ini golongan obat yang menyebabkan ketergantungan ya, golongan psikotropik narkotika ya, tergantung. Caranya juga sama dengan yang bimbingan itu. Ini hanya yang C sama E itu hanya dibedakan ke obatnya. Kalau yang E itu golongan psikotropika narkotika, opioid. Tapi kalau yang eh, C tadi itu yang kortikosteroid, hanya obat tertentu aja. Ini juga sama. Kalau ngatasinya ya reintroduce dan withdraw slowly. Jadi hmm, diturunkan pelan-pelan. Kadang-kadang juga kalau memang dirasa pasien itu masih walaupun diturunkan itu terus memberikan reaksi yang kurang bagus, ya mungkin kita berikan lagi obat yang tadi itu ya, introduce. Nah, terus yang F itu kan kegagalan terapi yang tidak diinginkan ya, unexpected failure of therapy. Ini umum terjadi, ya, umum terjadi. Ya. Nah, ini juga masuk ke anu A ya, E sama F itu masuk ke A. Bukan dengan dosis karena seringkali itu gagal terapinya itu karena dosisnya terlalu kecil. Jadi mungkin dikalikan interaksi obat. Di sini contohnya ada interaksi obat ya antara eh, obat yang terkandung di oral kontrasepsi, pil ya, dengan obat lain, misalnya rifampicin. Ya, karena rifampicin itu yaitu enzim inducer, jadi dia mengindus atau merangsang enzim metabolisme gitu ya. Nah, akibatnya nanti karena di metabolisme dengan cepat itu terus kandungan dari eh, kontrasepsi ya, progesteron, estrogen itu kurang dari yang seharusnya. Nah, kalau kurang dari seharusnya akhirnya nggak efektif, tidak eh, berhasil untuk mencegah konsepsi atau pembuahan. Ya. Terus caranya untuk menanganinya manajemennya itu bisa dengan cara menaikkan dosis. Tapi kalau untuk kasus oral kontrasepsi kita mungkin enggak dengan cara oh dia minum sehari itu 2 pil gitu enggak, atau 2 kali sehari enggak ya, karena kan memang kalau PKP itu kan memang didesain waktu di formula itu kan hanya formulasi hanya 2 kali sehari. Nah, akhirnya kita mencari cara lain, misalnya ini kita mempertimbangkan efek dari terapi eh, yang lain, terapi tambahan ya. Nah, untuk ini mungkin bisa dengan cara suami dari pasien itu menggunakan kondom ketika berhubungan suami istri ya, sehingga nanti terjadi pembuahan ya. Jadi kalau ada interaksi belum tentu kan oh dikasih jarak atau yang lain atau dinaikkan dosisnya, tapi eh, kita harus pikirkan cara yang lain. Nah, yang paling penting itu tahu bagaimana proses terjadinya itu sehingga nanti dikasih pengatasan atau pencegahan yang tepat ya. Nah, ini klasifikasi berdasarkan reaksi atau efeknya dari A sampai F. Nah, terus juga ada klasifikasi yang lain, namanya dot classification. Nah, ini berdasarkan ini dosis, waktu, sama susceptibility atau hal yang lain yang bukan seorang lebih mudah kena, lebih mudah kena efek samping tersebut. Nah, dosis terpilih dosis toksik ya, dosis kolateral, dosis ini. Dosisnya terlalu tinggi, dosis normalnya atau dosisnya rendah sudah memberikan efek. Kalau waktu bisa tidak tergantung waktu, bisa tergantung waktu. Tergantung waktu bisa macam-macam ya. Jadi yang hanya ketika pemberian cepat, ketika dosis pertama, ketika di awal-awal, dari intermediate di tengah-tengah, late itu terakhir-terakhir, baru muncul delay itu ada delay, terus muncul walaupun obatnya berhenti, terus withdrawal ya. Terus stability itu ya macam-macam hal yang lain yang mungkin punya pengaruh kenapa suatu pasien itu lebih mudah mengalami musik karena umurnya eh, terlalu tua atau muda, gendernya pria apa wanita, terus endiknya juga genetik itu karena terkait dengan apa ya respon obat yang diturunkan ya antar generasi ya, terus penyakit fisiologi perubahan fisiologi atau faktor eksogenus yang lain, faktor eksogen yang lain, faktor hal lain yang di luar yang ini gitu ya. Nah, toxic dose, artinya reaksi terjadi ketika sebagai hasil dari ini kadar obat atau level obat dalam tubuh itu terlalu tinggi. Kenapa kok terlalu tinggi di dalam tubuh jumlahnya? Ya karena dosisnya terlalu tinggi ya, ya dosis yang ditelan terlalu tinggi. Atau obatnya itu
eliminasi atau ekskresi atau dikeluarkan itu berkurang ya karena mungkin eh, ginjal atau hati itu fungsinya itu kurang bagus ya sehingga tidak optimal menjalankan fungsinya atau interaksi obat juga atau dehidrasi karena kalau dehidrasi cairan tubuh kan berkurang ya jadi seolah-olah media untuk terlarutnya obat itu berkurang sehingga kan kalau medianya pelarutnya itu berkurang ya konsentrasinya jadinya lebih tinggi. Ini berapa contohnya ya. Kalau kolateral ya, kolateral itu kan dosis ini usual therapeutic range. Jadi, atau standar therapeutic dosis, dosis yang memang em, umumnya digunakan ya secara terapeutik atau dosis standarnya. Itu juga bisa aja eh, timbul efek samping secara jelas ke pasien. Nah, itu tadi yang reseptor antagonis itu kan untuk obat kardiovaskular atau obat jantung saluran darah, tapi ternyata juga bisa memperburuk kondisi asma pasien atau antibakteri yang spektrumnya luas ya. Dia membunuh bermacam-macam mikroba. Jadi masuk mikroba yang kita anggap itu membantu supaya pencernaan kita sehat. Sehingga nanti kalau pakai spektrum anti mikroba itu ya mikroba di flora normal di saluran cerna itu ikut terbunuh ya. Terus akhirnya kondisi yang tidak normal itu menyebabkan mungkin bakteri tertentu yang lebih berbahaya itu tuh tumbuh dengan pesat. Nah, timbul masalah baru akhirnya ya. Kalau hypersusceptibility itu artinya eh, reaksi terjadi walaupun dosisnya sangat kecil, subtherapeutic dose. Kan hyper itu artinya kan lebih susceptibility berarti kan yang lebih mudah mengalaminya gitu ya. Walaupun dosisnya sangat kecil. Nah, biasanya yang ini tuh reaksi imunologi jatuhnya. Reaksi alergi atau imunologi walaupun sangat sedikit itu terus timbul reaksi yang bermakna ya. Eh, Makanya kalau kita ada nanti praktikum kita kan selalu menekankan nanti harus sebersih mungkin alat-alatnya ya, untuk menghindari gitu. Nanti jangan sampai nanti kita misalnya di yang pertama kita meracik misalnya puyer ya atau apa gitu atau membuat sirup amoksisilin ya contohnya. Terus ternyata alatnya kita tidak bersihkan dengan sempurna. Jadi masih ada sedikit pengotor amoksisilin di alat. Terus yang berikutnya digunakan untuk meracik membuat puyer pasien lain gitu ya. Eh, karena ada pengotor amoksisilin, ada sedikit partikel amoksisilin, tahu-tahu pasien yang kedua kok menunjukkan alergi itu kan bisa aja terjadi ya. Karena biasanya reaksi imunologi itu yang ini itu dosis kecil pun sudah memberikan efek ya. Time independent. Time independent itu eh, kalau waktu tidak tergantung waktu ya. Jadi bisa terjadi anytime ya. Macam-macam. Tiap orang bisa beda-beda. Jadi nanti kasusnya bisa aja saya tulis waktu saya temukan kasus itu disebutkan kalau oh ya reaksinya bisa ada pasien yang mengalami di sehari setelah penggunaan atau beberapa jam setelah penggunaan, tapi ada yang seminggu penggunaan baru muncul, tapi ada juga pasien lain yang ya 5 bulan penggunaan baru kelihatan. Nah, itu berarti dia waktunya masuk ke time independent ya. Ini contohnya aja. Terus yang berikutnya rapid, tadi cepat ya, rapid reaction. Bila obatnya diberikannya secara cepat, maksudnya masuk ke dalam tubuh dengan cepat. Ya, pada umumnya itu obat-obat yang diinjeksikan ke pembuluh darah ya, ke arteri, ke vena itu kan pasti secara cepat akan menyebar ke seluruh tubuh. Ya. Nah, itu terus pasiennya mengalami reaksinya. Kebanyakan adalah reaksi imunologi. Ya. Atau yang lain juga bisa sebenarnya ya. Mungkin oh ya kalau dia beroral mungkin dia tidak merasa lemas gitu. Tapi kalau diinjeksikan tahu-tahu langsung lemas gitu ya, langsung nafasnya terganggu itu bisa aja. Ya. Pokoknya gara-gara dia diberikan masuk ke dalam tubuh secara cepat, menyebar ke dalam tubuh secara cepat.
first dose. Jadi ini di dosis pertama. Waktu sekali minum terus langsung. Terus biasanya ini kalau first dose, yang berikutnya itu biasanya tidak mengalaminya. Misalnya per dose hypotension, ya. Ketika pasien menggunakan angiotensin converting enzyme, ya. Pasien menggunakan obat, ini kan obat antihipertensi ya, namanya angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, itu di awal waktu dia minum di pertama kali, itu tahu-tahu langsung hipotensi, langsung ngedrop gitu ya. Tapi setelah itu dia minum yang berikutnya, itu dia harus mengulang lagi dosisnya, itu tidak mengalami itu ya. Makanya dia waktu pertama aja dia mengalami. Kalau early itu di awal-awal, dia mungkin lebih panjang dibanding first dose ya. Kalau first dose kan setelah itu dia harus yang kedua, ketiga, dia nggak masalah. Tapi kalau early itu biasanya malah lebih lama di awal-awal itu. Terus nanti eh, kemudian ya, dan kemudian bed itu kan dia berangsur-angsur mereda ya, mereda sini dia berangsur-angsur itu semakin tidak terasa efek sampingnya ya, karena ini reaksinya pasien itu sudah toleran, sudah terbiasa dengan obat tersebut ya. Semakin mungkin kalau ini efeknya sakit kepala, mungkin awalnya sangat mengganggu sakit kepalanya, terus eh, dengan diteruskan yang minum obat itu tahu-tahu semakin ringan ringan ringan, akhirnya tidak terasa ya. Itu masuk ke early reaction karena di awal-awal penggunaan aja itu ya mengalami. Berikutnya intermediate terjadi setelah ada eh, penundaan ya. Tapi biasanya eh, kalau memang nggak terjadi di waktu tertentu itu, maka biasanya ya setelahnya ya tidak terjadi. Nah, intermediate reaction itu biasanya kasus juga imunologi. Ya. Jadi biasanya kalau penggunaan yang pertama itu tidak muncul, tapi berikutnya muncul gitu ya. Karena butuh proses sensitivitas ya dari tubuh ya. Itu maksud yang ini ya. Stevens-Johnson syndrome itu reaksi imunologi yang secara waktu masuk ke intermediate. Late reaction, reaksi itu eh, semakin risiko semakin naik ya, semakin memburuk kalau terus-terusan digunakan ya. Misalnya efek dari kortikosteroid yang withdrawal reaction itu yang nanti akan akitansi atau ada serangan gitu kan, nyaman gitu kalau dia diturunkan mendadak. Kalau dengan benzodiazepin juga begitu. Jadi biasanya nanti turunnya pelan-pelan, atau kadang juga ada yang langsung diturunkan. Nah, setelah diturunkan terus dosisnya atau pelan-pelan bertahap diturunkan, itu nanti berangsur-angsur membaik. Itu late reaction. Tapi ini agak berbeda dengan delay. Jadi mirip-mirip juga ini kalau kedua-duanya, kalau semakin memburuk kondisinya, semakin berisiko itu kalau diulangi, teruskan penggunaannya ya di setelah penggunaan. Tapi kalau delay itu biasanya setelah berhenti pun obatnya itu masih, akibat itu masih ada. Delay. Jadi bisa menyebabkan efek permanen pada tubuh pasien. Kalau yang delay itu, kalau late biasanya enggak ya, hanya dari segi reaksi-reaksinya aja yang timbul, yang nanti akan eh, berangsur-angsur membaik atau hilang kalau obatnya diturunkan atau di stop. Tapi kalau delay biasanya kalau di stop pun masih ada ya. Jadi makanya itu kan after, even after the drug has been withdrawn. Jadi walaupun obatnya sudah berhenti, wajar ya. Di sini kita buat contohnya itu yang kasus thalidomid, obat untuk mual yang bisa digunakan oleh ibu hamil, tapi ternyata setelah digunakan secara luas itu banyak bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu tersebut itu ternyata eh, tidak punya tangan kaki dengan lengkap ya, ada cacatnya ya, mungkin tangannya lebih pendek, jarinya juga mungkin itu ya sangat itu ya sangat eh, memprihatinkan gitu ya. Nah, ini yang kasus besar yang menjadi apa ya, titik titik balik orang jadi concern ya, lebih jadi titik fokus apa kok kita harus memperhatikan terkait dengan efek samping obat ya, karena dampaknya sangat 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 apa ya, sangat memprihatinkan ya, karena bayi yang dikandung itu jadinya cacat ya. Istilahnya seperti ini vakuumilia, karena di semester pertama itu makanya sangat krusial ya. Di semester pertama ya, 3 bulan pertama itu kan terjadi
perkembangan bayi ya. Dia mungkin lebih menyempurnakan organ-organnya ya, masuk tangan kaki. Nah, itu kalau penggunaan obat harus hati-hati. Jangan sampai nanti ada efek teratogenik ya, efek yang menyebabkan perkembangan bayinya kurang atau delay reaksi masuk pembentukan kanker, tumor juga masuk delay reaksi. Jadi ini biasanya yang permanen terbentuknya ya. Dari segi waktu ya. Oke, kok balik ini. Nah, yang berikutnya yang S-nya, S susceptibility. Jadi faktor lain yang selain waktu dan dosis yang menyebabkan pasien sudah mengalami efek samping tertentu. Jadi risiko dari ADR yang dialami pasien itu berbeda dari individu satu dengan yang lain. Ya. Eh, jadi bisa aja karena faktor genetik atau faktor penanganan ke obat atau fisiologi atau karena umur, jenis kelamin, perbedaan fisiologi, penyakit yang dia derita atau mungkin obat yang dia pakai. Terus juga hal yang lain ya, pokoknya yang selain dosis dan eh, waktu ya. Nah, ini biasanya hal-hal yang ini tuh ngaruh ke farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat. Nah, sehingga nanti respon tiap pasien jadi berbeda-beda karena faktor-faktor tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi kan kebanyakan soal-soalnya juga seperti ini. Jadi berupa cerita ya atau kasus. Ya. Ini saya biasanya cari-cari kasus eh, di internet itu kan biasanya ada yang rumah sakit atau apa gitu terus mempublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah itu tentang suatu kasus yang ditemukan di pasien yang terkait dengan efek samping obat. Nah, dari situ nanti kita tahu ceritanya itu kira-kira eh, sesuai dengan klasifikasi termasuk yang bagaimana, yang mana, terus juga penanganannya sebaiknya seperti apa. Ya, makanya Anda pahami tadi terkait dengan klasifikasi berdasarkan onset of event, berdasarkan efeknya, kalau terus juga klasifikasi DOT, nanti pasti lebih mudah untuk eh, memahami atau soal-soalnya ya, menyelesaikan soal-soalnya. Nah, dari sini kan tuliskan kalau reaksinya terjadi pada dosis terapi, makanya masuk ke kolateral di sini. Kolateral. Nah, terus nah ini gak terjadi after saman, jadi setelah beberapa bulan baru eh, melihat ya, makanya dia masuk ke lead, ya perlu beberapa waktu ya. Dan biasanya kalau kenapa kok masuk ke lead bukan yang delay karena ya nanti kalau diturunkan pelan-pelan nanti eh, efeknya kan mereda. Nah, terus hanya ini karena osteoporosisnya menetap ya kita terapi. Nah, susceptibility-nya jadi hal yang lain yang menyebabkan pasien lebih mudah mengalami ini kan. Terus kalau female ya perempuan sama orang tua itu lebih besar resikonya. Makanya masuk ke umur, age sama seksnya itu ya. Jenis kelamin ya, umur dan jenis kelamin atau gender. Nanti satu cerita dan beberapa soal ya, kan diikuti oleh beberapa soal. Terus anafilaktik karena penicillin. Jadi ini reaksi imunologi. Nah, walaupun pada dosis yang sangat sedikit ya, atau pengotor yang tidak sengaja pengotor dari sisa yang sebelumnya gitu, sisa obat yang sisa rasian sebelumnya gitu. Nah, itu juga bisa aja atau nggak sengaja menyentuh misalnya dia bukan obatnya dia tapi dia itu seorang ibu yang memberikan obatnya ke anaknya terus itu tumpah nggak sengaja masuk ke dalam mulut atau kena tangannya atau tahu langsung gatal gitu bisa aja ya langsung timbul alergi bisa aja. Nah, seperti tadi kita alergi dengan bulunya apa bulunya misalnya ulat gitu ya kan biasanya kadang-kadang nggak kesentuh aja atau tahu-tahu kok semua seluruh badan gatal-gatal gitu bisa aja. Terus hitungan menit ya ada dosis yang pertama. Ya makanya masuk ke first dose ya nanti kalau dalam action itu concept of action itu masuk ke akut. Jadi saya bisa tanya aja menurut kriteria DOT itu waktunya mana. Tapi saya juga bisa tanya juga untuk klasifikasi dari onset of action atau onset of event masuk ke mana. Nah, jadi jadi empat pertanyaan ya. Jadi empat pertanyaan ini. Ya. Nah ini juga tertulis kalau anafilaksis yang sesungguhnya itu biasanya terjadi ketika sebelumnya itu dia pasien pernah menggunakan obat tersebut atau
obat yang mirip ya. Makanya di sini kan sustainability-nya yaitu selain dosis sama waktu, ini biasanya perlu sertifikasi, tahapan sertifikasi, tahapan untuk menaikkan kepekaan. Ya, biasanya resep alergi itu kadang ada yang begitu ya. Jadi bukan karena penggunaan yang pertama, tapi penggunaan pengulangan. Karena yang tubuh itu perlu waktu untuk membuat dia lebih sensitif ya terhadap obat tersebut. Ya, waktu minum yang pertama nggak masalah, mungkin nggak gatel atau nggak apa, nggak alergi. Tapi eh, yang kedua tuh langsung mengalaminya, mengalami reaksi imunologi atau anafilaksis. Ya. Derajat keparahan, jadi Anda harus menilai juga ini eh, untuk tambahan aja ya. Parahannya itu juga harus paham, harus bisa menilai. Ini sekarang ringan, yang ya bolehlah kita biarkan dia eh, terus pakai obat, terus tidak perlu intervensi tertentu. Tapi ada juga yang sampai harus perubahan terapi kalau dia memang termasuk kita anggap itu sedang ya, lumayan juga dampaknya sehingga perlu ada dirubah terapinya, misalnya dikurangi dosisnya atau obatnya diganti atau plus ada penambahan perlakuan tertentu, misalnya kasih obat lain yang bisa meredakan efek samping ya. Atau yang berat yang membahayakan jiwa ya, ada kerusakan permanen sehingga harus perlu dirawat lebih lebih intens ya itu kan. Juga kita hati-hati jangan sampai nanti yang berat itu menuju ke yang mematikan ya, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung itu karena efek sampingnya, tidak langsung mungkin karena dampak kerusakan yang ditimbulkan ya, misalnya karena kan dia terbentuk kan cancer, cancernya yang menyebabkan dia yang meninggal itu ya. Jadi nakes juga harus bisa menilai tingkatnya ini supaya nanti apa penanganannya itu bisa sesuai. Jangan sampai nanti kita anggap oh ya ini sesuatu yang eh, sedang aja ya kita rubah aja terapinya kita eh, apa biasanya kita turunkan. Tapi ternyata itu mungkin kalau terus diberikan bisa mengancam jiwanya ya. Terus bisa menilainya dengan benar. Nah ini FDA apa menyebutkan kira-kira kalau yang ada yang serius itu seperti apa ya ya itu yang ini yang mengancam jiwanya, yang mematikan, yang harus perlu dirawat di rumah sakit atau bahkan eh, lebih lama harus dirawat ya. Terus juga ADR yang eh, ya bukan ketidakmampuan atau kecacatan ya mungkin bisa berubah secara permanen ya. Ada kerusakan pada tubuh tersebut ya. Terus, fungsi atau struktur daripada bagian tubuh itu mungkin jadinya tidak sesuai lagi ya. Terus juga nanti eh, karena adanya sesuatu yang secara signifikan itu berubah ya, nggak lagi yang seperti yang seharusnya itu pastinya dampaknya ke kualitas hidup pasien dan juga mungkin efek samping yang menyebabkan kongenital anomali ya. Nah ini kan anomali atau sesuatu yang tidak seharusnya ya itu terhadap perkembangan bayi ya, janin di rahim istilahnya kongenital anomali. Juga ini nanti kalau akibat yang ditimbulkan itu eh, Recording in progress. eh, dapat terjadi kerusakan yang permanen ya, berarti yang sangat serius ya. Nah ini juga Anda harus tahu ketika obat itu mulai dari obat baru ya, penemuan obat ya, drug invention sampai dengan obatnya dipasarkan itu pasti selalu diperhatikan ya, dimonitor untuk efek samping atau efek jelek yang dari obat tersebut selain efek utama yang kita jadi fokus penemuan obatnya ya. Nah, setelah ditemukan obatnya nanti kan ada uji ya, diuji fase klinisnya ke tahap manusia ya. Kan awal-awalnya yang sebelum ini kan pasti ke hewan coba dan lain-lain gitu ya, atau dengan alat tertentu gitu. Tapi yang ini sudah dengan manusia fase klinis itu. Untuk memahami yang awal dia mau untuk memahami ini farmakologi, bagaimana kerja obat dalam tubuh, bagaimana perjalanan obat dalam tubuh. Ya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah diketahui bagaimana mekanisme kerjanya itu terus nanti terus di uji fase di kedua untuk melihat efikasinya dia dia seberapa efektif sih menangani
suatu penyakit tertentu ya. Terus juga keamanannya, aman tidak ya? Jangan sampai nanti dia efektif ya, tapi ternyata pasien mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ini tidak aman ya. Kalau di fase 3 itu fokusnya ke keamanannya, karena di fase 2 kan sudah terbukti oh ya dia efektif untuk terapi tertentu ya, terapi kesehatan tertentu, produk kesehatan tertentu. Tapi ternyata ya itu fase 3 perlu dicek kembali, dipastiin obatnya aman. Nah, setelah aman, dianggap aman, baru diedarkan, baru disetujui, di-approve oleh misalnya kalau Indonesia kan oleh Badan POM ya, diedarkan. Nah, saat itu nanti ketika diedarkan itu juga wajib melakukan post marketing surveillance, surveillance atau pengawasan setelah obatnya dipasarkan. Ya. Nah, ini kenapa kok walaupun sudah mengalami uji klinis sampai fase 3, tapi kok sudah dianggap aman gitu. Tapi tetap aja diawasi ya ketika obatnya itu dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat luas ya, juga diresepkan oleh dokter-dokter gitu ya. Nah, karena ini ada keterbatasan ya, ada limitation ya. eh, Walaupun sampai dengan fase ketiga. Nah, dia ada 5 keterbatasan ya, atau ada isinya five twos ya, 5 terlalu atau 5 keterbatasan itu ya, karena ini terlalu sedikit jumlah sampelnya, dianggap terlalu sedikit ya. Walaupun 2000 itu kan kalau kita itu kan bagian sangat kecil ya dari jumlah manusia seluruh dunia sampai miliar-miliar ya. Mungkin tahu sekarang mungkin triliun saya nggak tahu juga ya. Nah, so- eh, yang segitu masih belum cukup ya mewakili itu. Terlalu sederhana karena pasien yang dipilihnya itu pengobatannya tidak kompleks ya, pasiennya tidak pakai obat lain. Ini sederhana dari masalah kesehatan pasien ya. Ini hanya satu problem kesehatan aja yang nanti harusnya diderita oleh pasien yang dipakai uji coba. Terlalu sempit, sempit dalam hal variasi ya, variasi individu yang dipakai untuk dicoba. Jadi pasti tidak itu ya, uji klinis tidak melibatkan eh, bayi yang baru lahir. Nggak mungkin ya obat baru terus diuji-cobakan ke bayi, ke anak-anak, ke orang lanjut usia, ibu hamil menyusui. Pasti tidak diperbolehkan ya oleh lembaga etik yang nanti waktu eh, minta perizinan untuk melakukan penelitian obat baru. Ya, karena nanti kan ini, golongan ini kan sangat, maksudnya sangat peka ya, sangat rentan terhadap jadinya efek samping. Ini ya dari ikutkan biasanya ke eh, dewasa ya, dewasa yang belum masuk usia lansia, terus eh, terus kalau wanita tidak hamil, tidak menyusui gitu. Jadi terlalu sempit dalam hal variasi eh, sampelnya, jadi pasien yang digunakan itu terlalu dangkal ya, terlalu dangkal ya, atau superficial dari indikasinya ya. Jadi hanya efek utamanya aja, jadi nggak sampai efek-efek yang lain ya, nggak terlalu dalam dalam menggali indikasi dari obatnya. Ya satu aja misalnya, oh obat X oh, ini untuk misalnya antivirus gitu ya, karena eh, kemarin COVID ya, jadi cuma hanya antivirus saja gitu ya. Padahal nanti kalau eh, penggunaan luas itu bisa macam-macam indikasinya. Terlalu singkat di efek samping yang timbul setelah dilihat jangka waktu yang singkat aja, eh, yang lama kita nggak perhatikan. Misalnya ini obat hipertensi gitu ya, ya hanya dilihat mungkin selama maksimal mungkin 1 bulan atau mungkin bahkan dalam, hitungan hari aja gitu. Sampai terlihat oh ya ini ada perbaikan tensi apa tensi darahnya gitu ya. Nah, tapi nggak belum dilihat sampai dengan nanti digunakan mungkin secara kronis ya, secara terus menerus nggak belum terlihat dampaknya ke tubuh pasien ya. Jadi ini kenapa jadi alasan tetap dilakukan post marketing surveillance setelah obatnya itu dipasarkan. Jadi nanti biasanya kadang-kadang saya tanyakan ya supaya kita tahu Anda paham enggak kenapa kok penting kita sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan pengawasan obat, penggunaan obat ketika obatnya sudah di-approve dan boleh beredar ya, terus dipakai secara luas ya, karena banyak keterbatasan dari uji klinis yang nanti mungkin ada bahaya yang timbul ketika obatnya dipasarkan secara luas atau digunakan secara luas ya. Kadang kebalik-balik ya, terbalik. Mungkin kalau yang
sedikit sama singkat tuh mudah ya, tapi kalau yang ketiga ini kadang-kadang terbulak-balik ya. Saya Makanya supaya Anda tahu kenapa kok gitu ya. Jadi harus tahu sederhana berarti sederhana dari pengobatan pasien atau keluhan dari pasien. Sempit berarti variasi, terlalu sempit keberagaman dari apa targetnya itu ya subjeknya atau sampel atau pasien yang dipakai uji coba. Dangkal berarti tidak memakai lebih apa ya, indikasi yang lebih kompleks gitu ya. Indikasi lain ya hanya indikasi utama aja. Jadi yang superficial aja yang terlihat ya indikasi yang terlihat paling terlihat yang lebih lagi itu belum dilihat lagi. Nah, post marketing surveillance itu ya nanti bisa melihat atau memonitor obat yang dipasarkan diedarkan untuk mendeteksi efek yang tidak ini terus menghendaki juga khasiatnya ya. Khasiat seperti apa? Apa memang benar-benar seefektif itu gitu? Atau kan atau tidak seefektif itu kalau memang kondisi pasiennya kompleks gitu kan. Jadi atau melihat ternyata ada khasiat lainnya dari selain efek utama dia punya khasiat lainnya, indikasi lainnya. Ya, nanti terus dilihat apakah indikasi tersebut ternyata bagus juga untuk terapi pasien yang lain. Baru seringkali baru muncul ketika obatnya sudah beredar di pasaran ya. Karena ini setelah dipasarkan dan digunakan secara luas, obat itu kan mungkin dari segi dosis yang diberikan, aturan pemberian, indikasi itu bisa macam-macam, lebih longgar. Jadi macam-macam tergantung kondisi pasien ya. Ini akan didapatkan data lebih lengkap terkait obat tersebut, penggunaannya di masyarakat. Jadi biasanya setelah beredar itu obat baru itu juga cukup cukup banyak ya dilaporkan terkait dengan efek sampingnya ya. Jadi tujuannya yaitu kita monitor supaya sedini mungkin kita deteksi ya, sehingga kita dapat mencegahnya kalau terjadi atau juga eh, sebagai peringatan ya ke nanti nakes yang akan memberikan obat tersebut supaya nanti dapat dicegah agar tidak semakin banyak semakin luas terjadi ya. Ini jadi mungkin terutama yang berat dan jarang, yang berat dan jarang. Karena kan nanti kalau setelah penggunaannya yang sesuai dengan yang seharusnya penggunaan yang bukan yang dalam skala penelitian itu kan pasti salah luas. Kadang dalam waktu yang lama itu baru muncul yang berat dan jarang. Jarang karena tidak semua yang pasien itu mengalami, ya tergantung kondisi masing-masing tadi. Juga frekuensi insidennya juga itu kadang ada yang oh ini ternyata sering terjadi seperti itu, tapi mungkin dampaknya nggak terlalu besar. Tapi ada yang jarang tapi dampaknya itu sangat bermakna terhadap kesehatan pasien. Atau pada ras tertentu suku bangsa tertentu itu insidennya lebih besar dibanding ras bangsa lain ya. Nah, sehingga nanti di negara tertentu itu dengan orang-orang yang rasnya seperti itu tidak boleh beredar lagi, ditarik. Tapi di negara tertentu masih boleh. Jadi ada yang begitu ya. Di obat ditarik di negara satu X misalnya, tapi di negara Y itu masih boleh ya. Misalnya contohnya Antalgin. Antalgin kalau di Indonesia masih boleh beredar ya digunakan karena insiden efek sampingnya itu masih kecil ya. Tapi di negara maju seperti Amerika, Australia itu sudah tidak digunakan lagi ya. Karena setelah setelah beredar itu di hasil monitoringnya menunjukkan hal-hal yang memang terpaksa obatnya tidak digunakan di negara tersebut. Terus faktor lain yang pengaruhnya, kira-kira kenapa kejadiannya itu sering terjadi, ya. Nah, dari situ nanti bisa jadi tambahan informasi ya untuk nanti kira-kira kalau faktor kita akan memberikan obat, faktor-faktor itu ada, kita lebih hati-hati, ya. Manfaatnya ya nanti umpan balik ya, jadi bahan masukan ke atau perubahan peraturan yang sesuai, ya. Contohnya yang paling mudah itu peraturan tentang obat ini di Indonesia ya. Dulu tuh prednison ya sama dextromethorphan itu masuk, saya lupa bebas terbatas ya. Ya, sepertinya bebas terbatas sebenarnya. Terus ada tuh yang obatnya itu ketika eh, diproduksi itu kemasannya itu sampai 1.000 ya, 1.000 tablet per botol ya. Jadi dulunya
kemasannya botol. Dulu masih banyak ya obat-obat yang berupa botol isinya 1.000 ya. CTM segala macam itu. Bahkan kodein itu sampai 1.000. Jadi yang los-losan istilahnya di 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 Surabaya itu los-losan ya. Satu botol isinya banyak. Tapi sekarang kan sudah dibatasin ya oleh pemerintah itu ya kemasannya ya secukupnya maksimal per kemasan per box itu hanya 100 ya atau bahkan lebih kecil ya untuk menghindari itu penggunaan yang berlebihan terus dampak ke pasien. Nah juga yang prednisone sama dextromethorphan dulu yang bebas terbatas eh, dan boleh tunggal itu sekarang peraturannya nggak boleh ya. Dimasukkan ke golongan yang lain ke misalnya dextromethorphan masuk ke obat-obat tertentu yang harus strict penggunaannya harus pakai resep. Nah, prednisone juga gitu dia tidak ada yang tunggal dia pasti obat campuran di hmm, batuk ya atau flu ya karena ya itu dulu kalau tunggal rawan penyalahgunaan jadi ada terus kalau ada penyalahgunaan itu nanti dampaknya juga ke efek samping jadi ada perubahan peraturan di distribusi obat golongan obat ya peringatan bagi masyarakat juga gitu jadi kalau masyarakat tahu oh ya ada orang-orang yang menggunakan obat-obat itu terutama yang tidak tepat terus dampaknya jelek ya. Atau walaupun sudah tepat tapi mengalami efek lain yang membuat dia nggak nyaman. Nah, jadi dia lebih hati-hati ketika memberikan obatnya dan mungkin jadi rajin untuk kontrol ya supaya terkendali ya. Juga nanti mungkin jadi data esensial dari suatu negara atau lain yang nanti bisa diakses oleh banyak pihak yang nanti membantu memutuskan terapi obat. Terus mengapa kok Indonesia juga tetap melakukan ya walaupun nanti negara yang eh, menemukan itu menemukan obatnya misalnya di Amerika atau di Inggris atau di Jerman atau di Jepang itu yang menemukan obatnya sudah melakukan monitoring ya sudah tapi kita juga tetap ya menggunakannya sendiri. Karena ya itu ada perbedaan macam-macam mungkin rasnya iklimnya nutrisi demografi nanti pengaruh ke insiden jumlah insidennya. Ya, mungkin di negara yang Amerika itu bukan insidennya kecil tapi Indonesia ternyata besar saja ya atau di negara eh, yang lain itu terjadi tapi mungkin efeknya tidak terlalu bermakna ya masih ringan gitu atau sedang tapi di Indonesia ternyata itu banyak pasien yang berdampaknya itu udah berat ini harus mengawasi sendiri karena ada perbedaan karakteristik dari masa penduduknya jadi manusia-manusianya itu berbeda makanya tidak langsung datanya kita ambil jadi beda aja bisa aja beda. Nah, kalau pelaporan itu ya seperti ini tentang Kak, ada tahu bisa umumnya biasanya insidentil ini sukarela ya dia yang bersedia aja. Tapi yang memang lebih intensif biasanya di rumah sakit ya karena mereka langsung menangani pasien yang kondisinya sudah kurang bagus ya. Terus mereka juga berkewajiban nakesnya itu melaporkan ke eh, bagian tertentu dari rumah sakit ya kalau menemukan efek sampingnya. Terus juga kalau di rumah sakit kan ada catatan medis pasien yang sudah bagus sistemnya. Nah, sehingga nanti eh, seringkali kita tahu eh, pihak rumah sakit yang melaporkan ya. Nah, karena itu tadi rumah sakit tuh banyak kasus yang serius, dia bisa lebih teliti untuk melihatnya gitu ya, memperhatikan, mengawasi. Ada ahli-ahlinya, juga ada dokter, apoteker, dokternya aja sampai subspesialis ya. Apotekernya juga gitu, dia spesialisasi obat tertentu gitu ya. Makanya biasanya rumah sakit itu yang tepat yang apa ya, lebih apa ya, lebih pas untuk mengembangkan monitoring obat. Juga siapa yang melapor ya semua nakes ya bisa apotek apoteker bisa dokter bisa perawatnya gitu. Ini juga prinsipnya kalau kita melaporkan supaya nanti datanya itu bisa sangat bermanfaat ya kita segera melaporkan dan ditulis dengan jelas dan datanya itu lengkap ya apa gitu ya kita juga nanti bisa langsung menangani pasien karena pasiennya masih di situ kalau kita segera melaporkan ya. Terus kalau butuh data tambahan juga mudah ya ini apa gitu karena semuanya masih ada di hadapan kita terus kita bisa melihat kira-kira apa aja yang berkontribusi mungkin selain obatnya juga obat lainnya atau makanan atau hal lain yang harus segera dan jelas lengkap ya. Nah ini kan kalau di Indonesia nanti oleh
lembaganya itu Badan POM ya, Badan POM. Berarti kan Badan POM dari perizinan sampai nanti monitoring, pelaporan monitoring efek samping dan juga dan ini mengelola pelaporannya dan juga nanti bisa di sana ada ahli yang membantu